Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in umuridin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat, diberikan kesehatan, sehingga tetap bisa melaksanakan P2K2 program Keluarga Harapan dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Selain itu, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebelumnya kita mereview dulu pertemuan kita di bulan kemarin. Itu pembahasannya tentang pengasuhan anak, fokusnya tentang hak anak, kemudian pengertian anak itu sendiri apa. Untuk hari ini kita nanti akan melanjutkan kembali tentang pengasuhan anak. Untuk hari ini akan membahas tentang apa sih perlakuan yang baik itu kepada anak, dan apa saja perlakuan yang buruk terhadap anak. Nanti akan ada gambar-gambar contoh perlakuan yang baik dan perlakuan yang buruk. Sebelumnya saya sampaikan dulu indikator keberhasilannya. Kita memasuki yang nomor ketiga, yaitu menjelaskan pengertian kekerasan, perlakuan salah. Kemudian yang keempat, menjelaskan jenis, contoh, dan dampak kekerasan dan perlakuan yang salah. Nah, baik ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan materi pada kesempatan hari ini, saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini. Semoga ibu-ibu semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Dan karena ini momennya masih bulan Agustus, bulan yang penuh dengan semangat, mari kita awali materi pada hari ini dengan tepuk semangat. Oke, ibu-ibu masih ingat ya? Harus tetap ingat. Kemarin kan kita sudah mencoba juga. Nah, kita mengulang kembali biar tidak lupa ya. Saya beri contoh dulu. Tepuk semangat. 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 Baik, kita ulangi lagi dengan sama-sama ya ibu-ibu. Tepuk semangat. 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 Nah, harus tetap semangat dong ya, karena ini kan juga masih pagi dan ini momennya juga masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Indonesia, yang kita harus di dalam diri kita harus tetap semangat, karena kita sebagai ibu-ibu hebat yang mengajari anak-anak kita untuk tetap semangat, untuk menjadi generasi-generasi muda Indonesia yang tangguh dan berani. Ya, ibu-ibu. Untuk di sini saya akan menyampaikan dulu. Nah, ini adalah contoh gambar perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Nanti kita lihat bersama-sama. Kira-kira gambar ini nanti kita tempel. Di sini saya menyediakan ada dua tempat. Yang di sini adalah yang paling kanan. Ini adalah tempat baik, nanti untuk menempel gambar yang kiranya ini adalah perlakuan yang baik terhadap anak. Dan kalau nanti ada gambar tentang perlakuan yang buruk ke anak, di sini saya juga sudah menyiapkan tempatnya.
tandanya adalah perilaku yang buruk terhadap anak. Ada tanda jempol tapi dibalik ya Bu ya. Nah, kita mulai yang pertama ya ibu-ibu, kita menganalisa atau melihat gambar kira-kira itu masuk ke perilaku yang baik atau perilaku yang buruk terhadap anak. Gambar yang pertama, ada bekas tamparan di pipi anak. Nah, ibunya ekspresinya dengan wajah yang penuh amarah, terus anaknya dengan ekspresi yang menangis. Nah, ini kira-kira masuk ke perlakuan yang baik atau perlakuan yang buruk terhadap anak. Ya, ini masuk ke perlakuan yang buruk. Bisa kita tempelkan ke gambar, ke tempat sini. Gambar yang kedua, nah ini ada gambar bapak sedang mengajak atau mengasuh anaknya, sedangkan ibunya di rumah ada kesempatan untuk beristirahat. Jadi tugas untuk mengasuh tidak hanya dibebankan kepada ibu saja. Terkadang waktu bapak juga harus mengasuh anaknya. Nah, ini di sini ekspresi bapak sedang gembira, penuh senyum kebahagiaan, dan juga apalagi anaknya, dan tentunya apalagi ibu ada kesempatan untuk istirahat. Ini termasuk perlakuan yang baik atau perlakuan yang buruk? Iya, termasuk perlakuan yang baik terhadap anak. Kita tempelkan di tempat perlakuan yang baik. Selanjutnya, nah ini ada gambar, ada si Ita sedang dicubit sama ibunya. Nah, ini ekspresi Ita sedang menangis sangat keras, kemudian ekspresinya ibu itu sedang marah, penuh dengan amarah. Nah, ini kira-kira masuk ke perlakuan baik atau ke perlakuan yang buruk? Iya, benar. Termasuk ke perlakuan yang buruk ya, karena ada ekspresinya sedih, ada ekspresi menangis, ada ekspresinya salah juga, marah juga. Kita tempel di sini. Selanjutnya ini ada Agus yang sedang dijewer oleh bapaknya. Nah, ekspresinya Agus sangat sedih, sangat merasa kesakitan, dan bapaknya ada ekspresi sangat marah, sangat jengkel. Ini kira-kira perlakuan yang baik atau buruk dengan menjewer atau mencubit telinganya anak? Iya, benar, ini perlakuan yang buruk terhadap anak. Kita kelompokkan ke kolom yang buruk. Selanjutnya, ini kejadiannya di sekolah. Nah, ini Agus mungkin dia sedang terlambat. Dia terlambat masuk kelas, kemudian dimarahi oleh gurunya. Ekspresi gurunya marah-marah, dan Agus ini diberikan hukuman dengan mengangkat satu kaki. Dia merasa kesakitan. Nah, ini termasuk perilaku yang salah juga. Terus selanjutnya ini si Agus membuat kesalahan lagi. Dia diusir sama bapaknya keluar dari rumah. Kemudian ekspresinya Agus sangat sedih sekali dan menangis, bapaknya sangat marah. Ini kira-kira perlakuan yang baik atau yang buruk? Iya, yang buruk juga. Untuk menasehati anak, kita kan tidak harus dengan membentak, tidak harus dengan kata-kata yang kasar atau dengan amarah, dengan hukuman. Tetapi kita bisa melakukan menasihati anak dengan pendekatan diri terhadap anak ya, biar nasihat-nasihat kita
itu masuk diterima oleh anak. Kalau kita mendahulukan amarah dulu, kemudian kita ngomel sana sini dengan panjang lebar, yang ada anak tidak menerima nasihat kita. Nasihat kita akan diabaikan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, seperti itu ya. Ini selanjutnya Bu Ita ini sedang memarahi anaknya dengan memegang lengan terus mengguncang-guncang. Si Ita merasa kesakitan dan menangis, dan ibunya ekspresinya sangat marah sekali. Ini termasuk perlakuan yang baik atau yang buruk? Iya, termasuk perlakuan yang buruk lagi. Nah, ini selanjutnya ini adalah momen di mana si Agus dan si Ita lagi bermain dan ditemani oleh ibu dan juga bapaknya. Ya, ini termasuk perlakuan yang baik atau yang buruk. Ekspresinya ini senang semua, gembira semua, bahagia. Ya, termasuk perlakuan yang baik. Ya, termasuk perlakuan yang baik. Terus selanjutnya ini kejadian di lapangan saat pelajaran olahraga. Ini si bapak guru sedang memberikan ekspresi bahagia karena muridnya menendang bola dan masuk. Dia memberikan apresiasi berupa jempol 2 dan ekspresinya bahagia semua. Ini termasuk perlakuan yang baik juga. Kita tempel di sini. Terus selanjutnya ini ada gambar si Agus sedang menyambut bapaknya pulang dari bekerja dengan ekspresi sangat gembira. Si Ita pun juga, dan bapaknya pun pulang dengan sangat gembira meskipun merasa kelelahan. Nah, ini termasuk perlakuan yang baik atau yang buruk? Perlakuan yang baik juga. Kita tempel di sini. Selanjutnya ini momen di mana si Ita dan si Agus sedang bercerita dan ditemani oleh bapak dan juga ibunya. Nah, ini ekspresinya bahagia semua, termasuk perlakuannya yang baik juga. Nah, dan yang terakhir ini ada momen saat pembelajaran di sekolahan. Nah, si ibu guru memberikan apresiasi kepada anak yang mau maju ke depan dengan pendapatmu bagus. Nah, itu kira-kira perlakuan yang baik atau perlakuan yang buruk terhadap anak? Iya, benar, perlakuannya yang baik juga. Mari kita tempel di sini. Nah, di sini ada 2 sisi perlakuan yang baik dan sisi perlakuan yang buruk. Bisa kita lihat, kita fokuskan ke perlakuan yang buruk. Perlakuan yang buruk itu nanti akan memberikan dampak terhadap anak berupa apa? Kesakitan secara fisik dan psikisnya juga. Dia merasa sedih, dia merasa hatinya tersakiti ya. Jadi seperti ini. Perlakuan yang baik itu adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya. Sedangkan perlakuan yang buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Ya. Ya, ibu-ibu, dari gambar ini tadi nilai positif yang bisa kita ambil apa? Ya, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak agar nanti anak bisa memperlakukan kita secara baik juga, ya ibu-ibu ya.
apabila kita memberikan suatu contoh yang baik, maka yang kembali kepada kita adalah hal-hal yang baik juga dari anak. Nah, seperti itu. Karena apa yang dilakukan anak itu mencontoh dari apa yang dilakukan orang tuanya, ya. Terus nah, ibu-ibu semua di sini saya memiliki gambar berupa bentuk tubuh anak atau bisa disebut dengan body mapping. Nah, di sini nanti kita akan menandai kira-kira dari gambar di samping ini kita tandai bagian tubuh anak yang sakit itu di mana saja, ya. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama tadi tentang Agus yang ditampar oleh ibunya. Nah, kita kasih tanda kira-kira yang merasa yang bagian tubuh Agus yang tersakiti itu bagaimana? Iya, bagian pipi. Selain pipi ada bagian mana lagi yang merasa tersakiti? Iya, hati juga. Nah, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Ini Ita dicubit oleh ibunya. Kira-kira bagian mana yang tersakiti? Iya, lengan. Lengannya Ita yang tersakiti. Selain lengan ada bagian apa lagi? Yang pasti hatinya juga. Selanjutnya, ini si Agus dijewer oleh bapaknya. Kira-kira yang sakit ini di bagian yang mana? Di bagian telinganya yang sakit. Telinganya yang sakit. Kemudian selain itu hatinya juga sakit. Selanjutnya ini ada gambar Agus diusir oleh bapaknya, disuruh diminta untuk keluar rumah. Nah, ini yang merasa tersakiti apa kira-kira? Yang tersakiti adalah hatinya. Hatinya merasa tersakiti. Terus selanjutnya ini si Agus lagi ya, ya ibu-ibu ya. Agus ini dimarahi oleh ibu gurunya dengan dihukum mengangkat satu kaki. Kira-kira yang merasa tersakiti apanya? Kaki dan juga hatinya. Kakinya. Terus yang terakhir ini Ita lagi berbuat kesalahan. Dia dimarahi ibunya. Kemudian ini bagian lengan diremas dengan kencang, kemudian diguncang-guncangkan badannya. Kira-kira yang sakit apa? Lengannya. Dan juga hatinya juga merasa disakiti. Nah, dari gambar ini, semua ini kita bisa menyimpulkan ya ibu-ibu ya, semua bagian tubuh dari anak itu bisa menjadi sasaran kekerasan, baik kekerasan yang fisik maupun kekerasan yang non fisik. Nah, di sini yang rugi siapa ketika sebagai orang tua melakukan kekerasan? Yang rugi kita sendiri. Kenapa kok kita sendiri? Karena dengan kita menyakiti anak yang merasa kesakitan kan anaknya kita sendiri, ya. Ya itu nanti iya kalau sampai ada luka fisik, sampai cacat seumur hidup, misalkan ketika dipukul sampai retak atau sampai patah tulangnya, kan yang rugi kita sendiri. Kita mengobati sampai dia sembuh, kemudian besar tidak bisa kembali sempurna kembali. Nah, seperti itu. Jadi inti dari penyampaian materi pada kesempatan hari ini adalah yang pertama tadi, perlakuan yang baik dan perlakuan yang buruk. Perlakuan yang baik itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada anak yang sudah sesuai dengan kewajiban kita, yang sudah sesuai dengan tanggung jawab kita. Kemudian perlakuan yang buruk itu apa? Perlakuan yang buruk itu adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Yang bisa menjadi sasaran adalah semua anggota tubuh anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik.
nilai positif di sini yang bisa kita ambil, kita sebagai orang tua haruslah tetap berusaha memberikan contoh yang baik, memberikan perilaku-perilaku yang baik kepada anak, agar nanti anak memberikan perlakuan yang baik kepada kita di hari kelak. Karena tidak selamanya kan kita mengasuh anak, tapi ketika kita sudah tua, gantian kita yang akan diasuh anak. Dan apabila sudah, misalkan karena kita terlalu sering memberikan perilaku yang buruk, takutnya nanti anak itu akan selalu mengingat hal-hal yang buruk terhadap kita. Takutnya nanti akan timbul rasa dendam, dan di suatu hari ketika kita gantian diasuh atau dirawat oleh anak, perlakuan yang samalah atau perlakuan yang buruklah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua alangkah baiknya memberikan contoh yang baik agar kelak kita juga mendapatkan perlakuan yang baik dari anak kita. Cukup itu yang saya sampaikan. Ketemu kembali kita di bulan depan, bulan September. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat, ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu harus tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita harus tetap menjaga dan mematuhi dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa dengan memakai masker lapis 2 ya. Kemudian jangan lupa selalu sesering mungkin apabila keluar rumah itu selalu biasakan untuk cuci tangan ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu tetap semangat untuk mendampingi anak-anaknya ketika melaksanakan tugas daring dari sekolahan. Semoga anak ibu-ibu menjadi anak-anak yang sukses, menjadi generasi penerus bangsa yang kuat, yang hebat, dan Indonesia bisa menjadi negara yang tangguh ya ibu-ibu, dengan generasi-generasi hebatnya. Tentunya dibekali dengan ibu-ibu yang hebat juga ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum mengakhiri pada kesempatan kali ini, kita tepuk semangat lagi ya ibu-ibu ya. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang